dia akan berusaha apa yang dia pakai. Pakai jas hujan. Sepatunya ditaruh di kantong plastik, ya, masukin di dalam jok motor, berangkat semua pakai sendal, sepatunya ditaruh plastik, ditaruh jok, semua berangkat dia pakai sendal. Dia menerobos hujan, akhirnya dia sampai ke tujuan. Kenapa sih saudara orang itu mudah menyerah? Pertama, karena orang yang mudah menyerah biasanya orang yang jauh dari Tuhan. Dia gak punya harapan hidup. Dia tidak percaya kalau Tuhan itu akan menolong hidup dia. Dia nyerah. Ya, gak mungkin lah saya bisa kuliah setelah lulus nanti. Duit dari mana Tuhan? Siapa yang nolong saya? Ya, saya bilangnya pas-pasan Tuhan. Aduh, udahlah, mau kerja dulu ya. Itu tidak percaya kalau Tuhan itu bisa menolong kita. Tidak percaya Tuhan itu bisa melakukan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. Ya. Teman kita Alex, ya, dia lulus sekolah, dia tujuannya ya udahlah kerja dulu lah. Dari mana kuliah kan? Uang dari mana? Ternyata Tuhan pakai, Tuhan berkati, dia bisa dapat beasiswa di UIDA 100%. Ya. Artinya saudara, jangan jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita semakin tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang menyerah biasanya dia tidak punya tanggung jawab akan hidup dia. Dia tidak punya tanggung jawab hidup dia ini. Padahal hidup dia ini adalah milik Tuhan, tapi dia tidak bisa bertanggung jawabkan. Banyak orang seperti itu. Hidup dia ini dia rusak. Bagaimana caranya dirusak? Melakukan banyak dosa, mabok-mabokan, ya, minum-minuman keras, narkoba, ya kan? Dia rusak hidup dia karena dia tidak punya tanggung jawab. Ya, kerjanya nggak jelas, sekolahnya nggak jelas, bagaimana? Dia rusak hidup dia karena tidak punya tanggung jawab akan dirinya sendiri, menganggap dirinya itu tidak berguna. Orang yang menyerah begitu dia. Yang menganggap, saya nggak ada gunanya nih buat keluarga saya nih. Udahlah, saya pergi aja dari keluarga ini. Ya. Padahal Tuhan ciptakan manusia itu ada kegunaannya masing-masing, ada keunggulannya masing-masing. Orang yang menyerah biasanya dia merasa sudah pasrah, tidak ada jalan keluar, udahlah, give up, angkat tangan lah, udah menyerah aja lah. Orang yang menyerah biasanya dia sangat sensitif dengan omongan orang lain, mudah tersinggung kalau ada orang yang ngomongin, mudah sakit hati, mudah dendam, mudah benci sama orang lain, sensitif lah pokoknya. Nah, ini adalah orang yang suka menyerah dan tidak mau bangkit. Waktu Tuhan memerintahkan Nuh membuat bahtera, saudara, itu bukan bahtera yang kecil. Tuhan memerintahkan Nuh membuat bahtera yang besar. Di dalam Alkitab bahwa Tuhan memerintahkan Nuh membuat bahtera dengan panjang 300 hasta. 300 hasta itu 157 meter. Saudara bayangkan, panjangnya 157 meter. Ya. Kemudian dengan lebar itu 50 hasta, yaitu 25 meter, dan tinggi itu 30 hasta, 15 meter ke atas. Saudara bayangkan, Nuh diperintahkan oleh Tuhan membuat bahtera yang besar karena Tuhan akan menghukum manusia oleh air karena dosa mereka. Untuk membuat bahtera yang besar tidak seperti zaman sekarang, saudara. Zaman sekarang alat sudah canggih, sudah ada alat pemotong kayu, sudah ada lem kayu, sudah ada gergaji besi. Zaman dulu itu semua tidak ada. Makanya Nuh membuat bahtera itu dia membutuhkan waktu selama 100 tahun. Saudara bayangkan, dia membuat perahu yang besar atau bahtera yang besar selama 100 tahun. Coba, seandainya saja
Ketika di pertengahan jalan dia menyerah, udahlah Tuhan, capek lah Tuhan. Udah tua ini saya, suruh bikin batra lagi. Udah saya angkat tangan. Seandainya waktu itu lu menyerah, maka tidak ada manusia yang diselamatkan di dunia. Karena Tuhan hanya menyelamatkan lu dan keluarganya dari air limbah. Kalau lu menyerah, apakah lu ikut tenggelam? Ikut tenggelam. Kalau lu menyerah membuat batra, apakah lu diselamatkan? Tidak diselamatkan. Karena Tuhan bilang batra itulah yang akan menyelamatkan engkau dan keluarga. Maka dia mengerjakan batra itu. Dia buat perahu itu sampai selesai. Amin. Oleh sebab itu saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menyerah dalam hidup ini? Yang pertama adalah harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. 1 Tesalonika ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pertama kita harus bersyukur. Bersyukur adalah kita berterima kasih atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara sampai saat ini. Bersyukur adalah kita menerima apa yang diberikan oleh Tuhan, tidak mengeluh, ya, tidak kecewa sama Tuhan, tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, kita bersyukur hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa diberikan kehidupan. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa makan, meskipun makanya itu tidak selalu dengan daging yang enak, dengan makanan-makanan yang mahal. Ya, makan tahu tempe setiap hari itu kita bersyukur. Ya, kita bersyukur masih bisa bekerja, masih bisa sekolah, masih bisa malah kuliah. Kita bersyukur gereja kita masih bisa berjalan, kita masih bisa melayani. Ya, kita bersyukur. Tanpa harus kita menuntut banyak pada Tuhan. Ya. Bersyukur itu adalah saudara bagaimana kita bisa melupakan masa lalu kita dan kita fokus meraih masa depan kita. Jangan ingat-ingat lagi masa lalumu. Artinya harus dilupakan dosamu yang lama, ya, yang mungkin itu sangat berat kita lakukan sebelumnya. Kita lupakan, jangan kembali lagi. Kita ke depan ikut Tuhan dengan benar. Bersyukur itu membuat kita tidak cepat mengeluh. Ya. Bersyukur itu membuat kita tidak cepat menyerah. Bersyukur membuat kita tidak banyak menuntut, tetapi tidak ada perbuatannya. Banyak orang suka menuntut, tapi perbuatannya nggak ada. Ya. Harus begini dong Pak Gembala, cari dong gerejanya yang besar. Ini kan di ruko kecil, tapi perbuatannya nggak ada. Kita harus bersyukur setiap hari. Gak bisa hari ini bersyukur, besok enggak, besoknya lagi bersyukur, besoknya enggak. Setiap hari bersyukur. Setiap bangun pagi kita bersyukur, berterima kasih Tuhan. Pagi hari ini aku masih diberikan kehidupan, bersyukur. Ada seorang bernama Nick, saudara. Dia terlahir dengan penyakit yang bernama sindrom tetra amelia, di mana dia lahir tidak memiliki tangan dan tidak memiliki kaki. Ya, tidak memiliki tangan dan tidak memiliki kaki. Padahal itu organ yang penting di dalam kehidupan manusia. Tangan itu untuk makan, untuk memegang sesuatu. Kaki itu untuk berjalan. Tapi dia lahir dengan kondisi tidak memiliki tangan dan tidak memiliki kaki. Dia ketika dia berusia 10 tahun, dia berkali-kali mencoba ingin bunuh diri. Karena dia merasa tidak berguna, dia cacat fisik. Dia tidak bisa melakukan apapun. Gak punya tangan, gak punya kaki. Berkali-kali dia mencoba bunuh diri. Mulai minum racun, gagal. Melompat dari gedung yang tinggi, gagal juga. Ya. Berkali-kali dia ingin mencoba bunuh diri. Karena dia tidak terima dengan dirinya. Ya. Dia kecewa dan dia
melahirkan saya dengan kondisi seperti ini, sedangkan orang lain, ya, dia lengkap badannya, punya tangan, punya kaki, semua lengkap. Aku Tuhan tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dia kecewa kepada Tuhan berkali-kali, ini ingin bunuh diri. Tapi selalu gagal, selalu gagal, selalu gagal. Tetapi ketika dia berumur 13 tahun, saudara, Tuhan mengetuk hatinya dan Tuhan menyentuh hidupnya. Disitulah dia sadar, ternyata Tuhan ciptakan saya, ada maksud yang Tuhan ingin rencanakan. Akhirnya dia mulai sadar, saudara, dan dia lihat tubuhnya, apa yang harus saya berikan untuk orang. Tangannya nggak ada, kakinya tidak ada, berarti apa? Mulut dia gunakan untuk bersaksi kepada orang lain, memberikan semangat hidup kepada orang yang patah hati. Dia menjadi seorang motivator. Ya. Dia menyadarkan kepada orang, saya saja dengan tubuh yang seperti ini, cacat fisik, tidak punya tangan, tidak punya kaki, saya bisa semangat hidup, apalagi kalian. Dia menjadi pemberi semangat kepada orang lain, dan melalui mulutnya dia berbagi kesaksian. Ya, dia mulai dipanggil menjadi motivator, dia mulai dipanggil untuk memberikan kesaksian, dan dari satu negara ke negara lain dia memberkati banyak orang. Dia sudah pernah ke Indonesia 2 kali, saudara. Ya, dan yang luar biasa, ketika dia di Indonesia, dia diwawancara di salah satu TV nasional di RCTI waktu itu, live, dan dia bersaksi, thank God to Jesus Christ. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Dilihat oleh banyak orang. Ya. Yang pertama, jangan, kita harus selalu bersyukur atas hidup ini. Yang kedua, jangan takut gagal. Amsal 24 ayat 17 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan pernah merasa gagal dalam hidup saudara. Pepatah mengatakan, kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Oleh sebab itu terus mencoba, terus berusaha, terus berjuang dalam kehidupan kita saat ini. Jangan menyerah, ya. Seorang penemu lampu pijar bernama Thomas Alva Edison, dia membuat lampu ini di percobaannya yang ke-10.000 kali, saudara. Ketika 10.000 kali dia buat lampu yang kita lihat di atas ini, baru menyala. Ya, 10.000 kali dia gagal, coba lagi, dia gagal, coba lagi, dia gagal, coba lagi. Sampai ke percobaannya yang ke-10.000 kali, baru dia berhasil. Saudara bayangkan, ketika di tengah jalan, misalkan di percobaannya ke-5.000, dia nyerah. Dalam Tuhan, capek nih, udah banyak nih, gagal terus. Dia berhenti, dia menyerah. Maka kita tidak akan ada terang lampu itu. Kita akan gelap-gelapan. Ya. Karena dia menyerahnya di situ. Tapi dia terus menyerah. Dia tidak mau gagal, dia berusaha. Ketika dia gagal, apa yang kurang dia perbaiki. Gagal lagi, apa yang kurang dia perbaiki. Sampai akhirnya dia berhasil menemukan lampu pijar. Ya. Saudara, kegagalan yang kita alami dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita supaya apa? Supaya kita bisa rendah hati. Jangan sombong. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan mengandalkan pikiran kita sendiri. Mengandalkan Tuhan. Kegagalan yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan ajarkan supaya iman kita makin kuat. Makin kuat ketika ada masalah, kita bisa kuat menghadapi masalah itu. Supaya membentuk karakter kita menjadi lebih baik lagi
di hadapan Tuhan, supaya membuat hidup kita semakin lagi bergantung dan mengandalkan Tuhan. Simon Petrus, murid Tuhan Yesus, dia berkata, Tuhan, Guru, sekalipun semua orang meninggalkan Engkau, aku tidak akan meninggalkanmu. Tapi ketika Yesus ditangkap oleh tentara Romawi, dan ketika ada orang berkata, kamu bukannya yang bersama-sama dengan Yesus waktu itu? Apa yang dikatakan? Bukan saya. Ada lagi orang bertanya, kamu kan bukan yang murid Yesus? Bukan aku. Sampai 3 kali dia menyangkal Yesus. Kalau dia bukan muridnya, kalau dia tidak pernah bersama dengan Yesus, dia gagal sebagai murid Yesus. Tapi apa yang dia alami ketika dia gagal? Dia sadar, saudara. Ketika dia sadar, dia minta ampun kepada Tuhan. Dan ketika dia sadar, dia minta ampun kepada Tuhan, maka apa? Tuhan memulihkan kehidupannya. Tuhan pakai Petrus menjadi pemimpin gereja mula-mula pada masa itu. Ya, jangan takut gagal di dalam kehidupan kita. Terus mencoba. Ya, jangan kita melamar kerja nanti dan diterima. Coba terus. Ya. Misalkan yang mau masuk kuliah nggak diterima beasiswa atau apapun, coba terus. Ya, jangan pernah takut. Yang ketiga, orang yang tidak menyerah adalah orang yang terus melangkah maju ke depan. Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut, aku menyertai kau, jangan bimbang, aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, akan menolong, akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada apa? Kemenangan. Jangan lihat ke belakang, lihat ke depan, lari terus melangkah maju ke depan sampai kita memperoleh goal kita, memperoleh garis finish kita, mencapai apa yang menjadi tujuan kehidupan kita. Karena apa? Firman Tuhan katakan, Tuhan menyertai kita sampai kita meraih apa? Kemenangan. Itu janji Tuhan dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Makanya dikatakan jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir, aku menyertai engkau. Bukan hanya menyertai, Tuhan pegang kita dengan tangan kanannya, membimbing, menuntun kita. Ketika kita jatuh, dia angkat. Ketika dia sendirian, dia hibur. Ketika dia lemah, dia kuatkan. Dia pegang kita selalu. Dia tidak melepaskan kita. Dia tuntun kita sampai kita meraih kemenangan. Amin. Ada seorang bernama Gladys Burrill, saudara. Dia berusia 92 tahun. Seorang nenek-nenek, ya, sudah berumur. Namanya Gladys Burrill. Tetapi nenek ini, saudara, dia punya semangat. Dia mau mengikuti maraton yang diadakan di Amerika waktu itu, di mana maraton ini sepanjang 50.000 kilometer. Ya. Dia daftar. Ketika dia daftar, banyak orang yang meremehkan dia. Ngapain sih ikut lomba lari? Nenek udah tua, gak usah ikut lah. Ya. Banyak orang yang khawatir, jangan nanti nenek jatuh di tengah jalan, kalau sakit nenek gimana? Ya. Jangan nanti nenek tiba-tiba kehilangan napas kalau terkena serangan jantung bagaimana? Banyak orang yang merendahkan dia. Tapi dia daftar. Usia 92 tahun, dia ikut lari maraton 50.000 km di Amerika. Saudara bayangkan, banyak orang meremehkan dia. Banyak orang menganggap dia nggak bisa sampai garis finish. Jangankan garis finish, setengah perjalanan aja dia nggak bakal kuat.
Tapi apa yang terjadi? Omongan orang, remehan orang, ya, itu membuat dia semakin semangat untuk berlari. Dia jalan mulai melangkah, dia mulai melangkah, dan sampai di garis finish semua orang terkejut. Ternyata nenek ini bisa menyelesaikan lari maraton itu sampai di garis finish. Ketika dia sudah mencapai garis finish, saudara, semua orang bertepuk tangan, bersorak-sorai, ya. Bukan karena dia juara satu, dia kan juara satu, dia kan dapat medali. Tapi semua orang waktu itu bertepuk tangan, bersorak-sorai, bergemuruh. Kenapa orang begitu bergemuruh? Karena nenek ini bisa menyelesaikan lomba maraton. Yang tadinya disangka orang tidak mungkin bisa berhasil, yang tadinya direndahkan orang, diremehkan orang, tidak mungkin dia bisa selesai sampai garis finish, tapi dia bisa melakukannya. Karena dia melangkah terus maju ke depan sampai garis finish. Saudara tahu berapa waktu yang dia butuhkan untuk menyelesaikan itu? 9 jam 53 menit. Ada yang kuat di sini? Alek kuat. Dan dia mencatatkan sejarah dunia sebagai pelari maraton tertua di dunia. Ini kisah nyata, namanya Gladys Furrier, pelari maraton tertua di dunia, usia 92 tahun. Dia masuk Book Guinness World, ya, buku penghormatan sejarah dunia. Dia membuat sejarah. Orang yang melangkah maju ke depan tanpa menghiraukan omongan orang kiri kanan, dan ketika dia sampai garis finish, dia akan membuat sejarah. Jadilah pembuat sejarah di tengah-tengah keluarga. Jadilah pembuat sejarah di pelayanan kita. Jadilah pembuat sejarah dimanapun engkau berada. Melalui dirimu, keluargamu diberkati. Melalui dirimu, keluargamu mengenal Tuhan. Melalui dirimu, keluargamu dibangkitkan, ya. Melalui dirimu, pelayanan kita di tempat ini semakin lagi dibangkitkan. Ada sesuatu yang baru dari pelayanan kita. Jadilah pembuat sejarah. Jangan jadi orang yang troublemaker, buat masalah. Orang nggak mau, nggak ada orang yang mau lihat orang yang buat masalah. Akan dijauhkan, akan direndahkan, akan dikucilkan. Tapi kalau kita buat sejarah seperti nenek ini, semua orang akan bersukacita. Amin. Amin. Oleh sebab itu, saudara, mari maju ke depan, melupakan apa yang di belakangmu. Filipi 3 berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diriku apa yang ada di hadapanku dan berlari kepada tujuan. Amin. Jangan menyerah dalam hidup ini, terus berjuang, bangkit, dan percaya Tuhan menyertai dan memberikan kita kemenangan. Amin. Ya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdiri. Kita akan masuk ke dalam